Oke, buat Viola, kita lanjut ke part 2 di sesi general. Kita lanjut dari part satu yang tadi ya. Pertanyaanmu soal LinkedIn bisa ditanyakan lagi ya, soal branding. Ya, tadi kan kagak mention tentang LinkedIn. Kalau nge-boost profile, tapi di LinkedIn selain tentang post, selain nge-post, itu ada lagi gak Kak selain itu? Oke, selain ngepost apa yang harus dilakukan? Oke, aku akan jawab secara komplit ya. Biar LinkedInmu itu bagus performanya, dia itu cuma butuh tiga hal sebenarnya. Satu, lengkap akunnya. Dua, banyak koneksinya. Tiga, rame aktivitasnya. Cuma tiga tadi. Ini intinya, mau akun premium apa enggak cuma butuh ini. Akunnya lengkap, temennya banyak, koneksinya banyak, sama rame, berisik aktivitasnya. Akunnya lengkap artinya apa? Dari banner paling atas sampai paling bawah di interest itu keisi secara sempurna. Dalam arti yang kamu miliki dan kamu punya udah diisi. Jangan biarkan bannernya kosong, foto profilnya gimana, headline-nya gimana, dan lain-lain. Jangan sampai ada informasi yang kamu miliki di CV ditulis di LinkedIn ternyata enggak. Gitu. CV kadang terbatas karena halamannya. Tapi kalau LinkedIn, dia nggak dibatasin sama halamannya, tapi jumlah karakter yang diizinkan di masing-masing field-nya gitu. Jadi LinkedIn panjangnya kayak CV boleh lebih lengkap juga memungkinkan gitu. Intinya adalah lengkap dulu isinya. Yang kedua adalah banyak koneksinya. Banyak koneksi yang aku maksud tuh gini. Ada dua jenis koneksi di LinkedIn. Ada yang merupakan connect sama follow ya kan. Terhubung sama mengikuti kalau kamu lihat tombolnya. Following follower atau aktivitas follow itu tidak ada batasnya. Jadi dia unlimited. Kamu nge-follow orang itu jumlahnya tidak terbatas. Tapi di sini juga bisa connect, terhubung. Nah, connect ini batas maksimalnya sampai sekarang Juni 2024 adalah 30.000. Nah, berfokuslah untuk memperbanyak jumlah koneksi yang connect tadi loh. Gitu, ya. Jadi biar apa? Biar koneksimu banyak. Saat koneksimu banyak, sistemnya LinkedIn, algoritmanya LinkedIn akan tahu bahwa komposisi koneksimu tuh begini. Kamu akan mudah untuk dikelompokkan, didekatkan ke orang-orang yang punya kemiripan sama akunmu. Entah pernah punya profesi yang sama, punya keahlian yang sama, pernah kuliah di kampus yang sama, dan lain-lain. Gitu. Jadi setiap di situ kamu harus fokus berarti harus ada connect dan follow di situ ya. Karena koneksinya harus banyak. Aku nggak ngerti jumlah koneksimu berapa. Minimum ya 501 koneksi biar di akunmu ada tulisannya 500 plus connections gitu. Tapi itu aja nggak cukup karena kamu dikasih kuota 30.000 gitu. Ya diambil semua kalau mau. Itu baru unsur yang kedua. Koneksinya banyak. Unsur yang nomor tiga adalah aktivitasnya rame. Nah, aktivitas rame inilah yang harus kamu lakukan. Sama kayak pertanyaanmu itu aku jawab di sini. Aktivitas rame itu adalah melakukan semua hal yang memungkinkan dilakukan di LinkedIn. Ingat, LinkedIn bukan job portal. LinkedIn bukan job street, LinkedIn bukan Glints, LinkedIn bukan Indeed, LinkedIn bukan kita lulus gitu. LinkedIn itu sosial media. Walaupun di dalamnya memang ada kayak job portalnya gitu. Nah, pada saat kamu memainkan suatu sosial media, mainkanlah selayaknya sosial media. Apa yang harus kamu lakukan selain ngelamar-ngelamar kerja? Ya tadi, bikin postingan rutin, postingan apa yang kamu bisa dan terbiasa, kayak gitu. Lalu aktivitas lain apa untuk nge itu selain bikin postingan rutin? Ya connect orang baru, ya follow orang baru, ya reshare atau repost postingannya orang sesekali, ya komentar di postingannya orang, ya berani nge-DM-DM-in orang yang nggak kamu kenal, join ke komunitas-komunitas tertentu, ikut LinkedIn Learning, dan lain-lain gitu loh. Itu adalah jawaban dari pertanyaanmu, gitu. Karena itu untuk memenuhi penuhnya aktivitas tadi. Mau kamu orang seterkenal apapun, kalau kamu nggak melakukan itu semua ya nggak perform gitu. Mau kamu pakai akun yang premium gitu, ya tetap aja nggak perform. Karena tiga hal ini adalah tiga hal utama yang harus ada di akun LinkedInmu. Profilnya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya rame, gitu. Gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, dari jawaban ini, kamu harus menyadari ternyata banyak yang harus dilakukan. Yang nomor dua adalah kamu jangan deny harus bikin postingan, gitu.
Semoga kamu dengan menanyakan ini bukan berarti aku mau nyari cara lain dong, aku mager nih bikin konten postingan loh, jangan. Itu malah wajib. Banyak orang dia itu luar biasa kalau dilihat profilnya. Fresh graduate banyak loh. Fresh graduate kampusnya bagus, jurusannya bagus, pengalaman magang dan lain-lainnya bagus, organisasinya bagus. Tapi di aktivitas dia yang di field activity, isinya itu cuma reshare atau repost postingannya orang. Memang postingannya itu bagus banget, informatif banget. Yang like sampai ribuan, yang komen sampai ribuan. Tapi kan bukan postingan otentikmu. Ada postingan bagus kamu reshare, repost. Yang keren bukan kamu loh, yang bikin konten itu. Kan tadi rencananya kamu yang pengen di notice HRD kamu apa orang itu? Ya kamu bikin, kenapa nggak berani bikin postingan otentikmu, originalmu? Boleh nggak emang kita nggak boleh Kak reshare atau repost postingan orang? Boleh. Tapi jangan jadikan itu aktivitas rutin yang lebih sering daripada postingan originalmu. Sesekali reshare atau repost gitu boleh, seminggu sekali, 2 kali. Tapi postinganmu mungkin 5 kali gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi sibuknya cuma repost postingannya orang yang keren ya orang itu. Makanya beranilah bikin konten ini. Kalau perlu ada muka kamu di situ, bikin poster ada mukamu, bikin video pendek kamu yang ngomong gitu. Akhirnya yang nge-branding kamu sampai suatu saat malah bukan bukan kamu yang repost postingannya orang, ya kamu postingannya itu yang di-repost gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dilakukan. Biar apa? Ya tadi, ngebus yang bahasamu, ngebus LinkedIn gitu. Kalau bahasa yang umum, biar notice sama HRD gitu. Notice sama HRD itu jangan berfokus sama sama lokernya doang gitu. Kamu tuh bisa dengan mudah ditemukan di sosial media. Paling simple, iseng sesekali, nama kamu gitu dicari di Google search gitu. Yang muncul apa? Nama lengkapmu dicari di Google gitu. Bisa muncul nggak? Kalau bisa paling atas akun LinkedIn-mu, bawahnya sosmed apa gitu. Kalau bisa nanti search di bagian image. Kalau bisa ada gambar-gambar mukamu. Nah, itu cara bangun reputasi tuh begitu. Zaman sekarang banyak background check, salah satunya sosial media check. Akan sangat menguntungkan kalau kamu bisa melakukan itu. Gitu ya. Itu. Jadi banyak ya yang bisa kamu lakukan Itu selain sedikit dulu tau posting. Kak. Sebenarnya Kenapa? harusnya dari dulu aku melakukan hal ini. Karena kan pasti kan dulu banyak banget pengalaman yang bisa di-share dong pas magang. Seharusnya. Jadi gini, banyak orang itu terlalu kompleks memikirkan postinganku tuh harus yang gini gitu, nggak harus yang berat postingan itu. Yang penting rutin, informatif, dan intinya adalah jangan asik sendiri. Nah, ini yang sering nggak banyak yang tahu tuh ini. Kalau mau bikin postingan, ya postingan apa? Postingan yang kamu bisa dan terbiasa. Itu yang paling ultimate itu, yang paling top of the list-nya itu. Kamu tuh kayak ngedukasi orang gitu loh. Kesalahan yang sering dilakukan orang, nomor satu. Kebanyakan posting pemberitahuan kamu job seeker, misalkan posting perkenalkan nama saya ini, saya sedang mencari pekerjaan gitu, entah yang dilampirkan foto lah, dilampirkan CV, itu jangan, bahaya, datamu disalahgunain itu, ngelampirin foto, ngelampirin CV gitu, jelas salah, itu nggak boleh itu. Walaupun by system boleh karena nggak dihapus sama LinkedIn, itu jangan. Kesalahan yang nomor dua adalah paling sering banget ini adalah kamu asik sendiri. Kamu habis selesai mengikuti magang, dapat sertifikat, upload sertifikat. Lulus kuliah, dapat ijazah, upload ijazah. Habis selesai bootcamp, menyelesaikan bootcamp apa? Upload sertifikat. Sertifikat kamu upload di hari itu yang like banyak. Bayangin aku ngelihat postingan sertifikatmu tuh sebulan lagi. Sertifikatmu tuh nggak berguna buat aku, paham nggak? Aku nggak kenal kamu, lihat kamu posting sertifikat, sertifikatmu tuh nggak berguna buat aku. Paling cuma aku like selamat ya gitu. Kayak udah biasa gitu. Nah, itu contoh postingan asik sendiri. Sertifikat itu cuma kamu doang yang bisa nikmatin. Gitu. Kalau kamu habis menyelesaikan kursus bahasa Inggris, dapat sertifikat nih teman-teman aku selesai kursus bahasa Inggris, ya jangan berhenti di situ. Besok kamu bikin apa? Bikin konten-konten edukasi yang kemarin kamu pelajari setelah kursus bahasa Inggris itu apa? Kasih ke orang-orang gitu. Itu bukan postingan yang asik sendiri. Akhirnya orang tuh akan betah nongkrong di kamu. Oh, aku mau belajar bahasa Inggris dengan mudah. Oh oke, aku nongkrongin akun LinkedIn-nya Kak Vio aja gitu akhirnya.
Lah banyak orang sertifikat ngumpulin sertifikat di pos buat apa? Nggak terlalu berguna gitu. Coba bayangin kalau kamu ngasih edukasi, jangankan 2 bulan, sebulan 2 bulan lagi, setahun yang akan datang aku lihat itu bagus gitu. Ya nggak? Aku nggak kenal kamu lihat, oh ini kontennya begini gitu. Dan kontennya itu nggak harus yang berat-berat. Contoh berat itu misalkan kamu ikut bootcamp, contoh ini paling sering juga. Ini bukannya salah ya, cuman maksudku jangan berhenti di sini jadi kurang efektif. Kamu mengikuti bootcamp atau pelatihan apa, akhirnya menghasilkan suatu portofolio. Portofolio itu terdiri dari beberapa halaman PDF misalkan. Terus posting portofolio itu kamu jadikan suatu postingan di LinkedIn, jebret gitu. Setelah itu apa? Setelah posting portofolio, nggak ada postingan lagi karena nggak ada ide. Ngapain kamu buru-buru posting portofolio kalau akhirnya habis gitu. Cari ide yang lain gitu. Aku sering ngasih contoh ini ya. Aku jurusan pertanian, aku pengen dikenal jago tanaman. Apa yang harus aku lakukan? Ya sudah, bikin postingan rutin. Postingan rutinnya nggak usah yang susah. Pakai satu judul aja. Tips menanam titik-titik di rumah saja. Titik-titiknya kamu ganti-ganti tuh nama tanaman. Hari ini bikin postingan tips menanam jeruk di rumah, besok tips menanam rambutan di rumah, besok tips menanam anggur di rumah, terus gitu. Nanti hasilnya apa? Akan ada ratusan sampai ribuan tips menanam berbagai jenis tanaman. Yang posting kamu, sarjana pertanian misalkan. Bukankah makin meyakinkan? Gitu. Yang bisa menikmati itu nggak cuma orang jurusan pertanian. Aku yang hobi tanaman pun nih, pasti aku akan tongkrongin nih. Dan aku akan percaya nggak? Percaya. Kenapa? Yang posting jurus orang pertanian. Gitu. Kamu orang kesehatan, bikin postingan. Gitu. Cara terhindar dari penyakit titik-titik. Ya udah, cari terus kayak gitu, bikin postingan gitu. Ngapain bikin postingan susah-susah gitu. Nah, hal-hal semacam ini biar apa? Biar orang itu betah nongkrongin akunmu. Karena kamu yang harus kamu lakukan di situ ngumpulin crowd tadi. Setelah ngumpulin crowd tadi, itu meningkatkan kemungkinan di antara orang-orang itu adalah orang-orang pengambil keputusan yang bisa memutuskan kamu untuk join. Tapi Kak, kalau bikin postingan kayak gitu malu, kadang tuh yang komen cuma dikit, yang nonton dikit, yang like dikit loh. Kamu di sini nggak lagi jadi konten kreator dalam tanda kutip untuk banyak-banyakan like kayak gitu, bukan untuk itu. Kamu tidak membutuhkan banyak reaction, kamu nggak membutuhkan banyak komen. Kamu hanya butuh satu orang yang tepat yang melihat itu untuk ngerekrut kamu kerja, kan gitu. Ya nggak? Gitu. Orang itu siapa kamu nggak tahu, tapi orang itu pasti ada di LinkedIn. Lebih gampang menemukan orang itu di LinkedIn daripada sosial media lain. Gitu. Karena LinkedIn sosial media networking profesional. Isinya nggak cuma loker, HRD user ada di LinkedIn. Kalau kamu bikin postingan sejenis di-upload di Instagram misalkan atau di TikTok, kemungkinan nyasar ke orang-orang itu kan kecil. Kalau di LinkedIn kan udah diayakin gitu, udah disaring, udah difilter, isinya cuma orang-orang profesional. Jadi kamu nge-share di situ, kemungkinan akan mencapai target sesuai yang kamu harapkan dengan lebih mudah. Terlebih dengan kamu membuat konten rutin, kamu belajar ulang apa yang udah pernah kamu kuasai. Diingat-ingat lagi, gitu. Apalagi postingan tadi berkaitan dengan apa yang kamu bisa dan terbiasa, dan dibutuhkan untuk profesi-profesi yang kamu ingin lamar, gitu. Nah, ini coba bayangin, apa ya yang aku bisa dan terbiasa? Aku pengen dikenal sebagai ini. Kamu pengen dikenal sebagai seorang penyanyi yang jago nyanyi berbagai genre. Terus habis itu suara kamu bagus. Tapi postinganmu tiap hari tuh kayak tips memasak ini, tips memasak itu. Ya mana aku tahu kalau kamu suaranya bagus. Orang tips-tipsmu aja masak semua, misalkan gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi itu harus dihubungkan dengan cara itu. Sambil nanti mungkin disisipi dengan hal-hal yang rekreasi gitu, yang nggak harus yang selalu serius kok bikin postingan di LinkedIn. Misalkan pas lagi weekend kamu bikin postingan lagi olahraga, kadang kamu bikin postingan kata-kata motivasi, ya boleh disisipin gitu. Tapi di tengah-tengahnya konten utama kamu itu adalah apa yang kamu bisa dan terbiasa dan ingin dikenal jago di bidang itu. Karena ingin menarik orang-orang HRD atau user di bidang-bidang itu. Nah, coba kamu bayangkan apa. Kalau setelah aku jelasin ini kamu ngerasa bahwa, "Oh iya ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin?" Iya bagus gitu, tapi balik lagi, setiap orang itu bergejalanya maju.
Jangan karena kemarin-kemarin waktu aktif kegiatan kamu banyak yang bisa diposting ya waktu magang dan lain-lain. Loh sekarang yang bisa kamu posting tuh banyak kok. Kamu udah lulus, kamu pantengin itu transkrip nilaimu. Di transkrip nilaimu tuh ada nama-nama mata kuliah yang kamu dapat nilai A. Aku yakin pasti bagus-bagus. Cari aja bukunya, buka aja bukunya ulang. Kata siapa bikin konten nggak boleh sambil buka buku? Malah bagus, ada dasar teorinya. Apalagi kamu bikin postingan-postingan yang memang berat. Kalau ada yang tanya, kamu bisa merujuk ke situ. Gitu. Kamu nggak nyebar hate speech, kamu nggak nyebar hoax, ada dasarnya. Gitu. Cuma misalkan kamu modifikasi gayamu, kamu bikin bentuknya ubah dari artikel jadi infografik misalkan, gitu-gitu. Sambil belajar ulang, sambil nunggu apa tadi, pekerjaan impian yang lagi kamu tungguin, entah itu pengalaman kerja atau magang. Gitu. Ini muka kamu Nih, serius Kak, banget nih, aku jadi mikir nih. Kamu mikir, aku jadi mikir nih. Kenapa nih? Gitu. Gimana? Gimana? aku mau nanya tapi beda sama pertanyaan sebelumnya. Nggak boleh tuh, apa tuh? Aku Aku pun yang sendiri deg-degan ya? masih enggak, Kenapa? Oh, aku pun sendiri masih bingung sama industri apa yang aku interest gitu loh. Industri industri pekerjaan yang emang pengen di situ. Aku belum tahu. oh, pengen tahu nggak caranya gimana? Nih, nih aku menarik nih. Ada yang nanya ini ya. Ini aku dari kemarin-kemarin tuh nungguin ada orang yang nanya soal ini. Tapi nggak ada yang nanya. Nanyanya di kamu. Jadi ada yang namanya gini. Terkadang kalau kita bingung mau kemana, kita bingung mau ngapain, kita tinggal ngikutin jejak orang. Pernah nggak kamu datang ke suatu kafe atau resto, lihat menu bingung mau milih yang mana, terus kamu lihat ada orang kayak lahap banget makan apa? Oh udah itu aja deh gitu. Pernah lihat nggak kayak gitu? Gitu. Jadi kayak gitu. Atau nggak sah gitu, kamu lagi jalan, set, mau lagi jalan, terus di depan itu ada orang yang jalannya tuh kayak mau ke arah kamu gini kan, papasan, belum papasan. Terus tiba-tiba orangnya itu kan berdua tuh misalkan. Tiba-tiba nengok ke samping ini. Terus kamu ikut-ikutan nengok, apa sih? Gitu. Paham nggak? Gitu. Atau kamu lagi mau jalan, ada orang tiba-tiba lihat ke atas kayak gini-gini. Terus kamu juga ikutan. Padahal bukan ngajak ngobrol sama kamu. Di situ intinya apa? Fokus itu menular. Gitu. Maksudnya fokus itu menular gimana? Nah, gini. Kamu buka LinkedIn, ya kan? Kan kamu ada background pendidikan di jurusan apa gitu. Misalkan S1 akuntansi. Sebut apa sih? S1-mu apa? Pendidikanmu apa? Manajemen. Oh, ketik aja di kolom pencarian. Sarjana manajemen. Enter, klik gitu. Muncul di LinkedIn-mu, terus di bagian filter, kamu filter bagian people. Artinya akan ada orang-orang yang muncul dari hasil pencarian yang mengandung kata sarjana manajemen. Mungkin itu adalah pendidikan masa lalu dia. Ya nggak? Gitu. Yang dicantumkan di LinkedIn karena di hasil pencarian muncul di kata pencarian di kolom pencarian. Artinya kata sarjana manajemen itu di display di akun dia. Nah, kamu liatin satu-satu tuh. Sekarang dia kerja di mana ya? Itulah idemu. Oh, dia dulu sarjana manajemen, sekarang dia kerja jadi ini. Coba bayangkan, aku bisa nggak ya gitu? Oh, sekarang dia gini. Oh, sekarang kok dia di sini. Oh, berarti bisa ya jadi itu. Itu kan isinya kalau kamu mau pakai logika kan, itu orang-orang dengan background itu yang sekarang itu berhasil jadi ngisi posisi itu kan. Kalau pernah ngisi posisi, sekarang masih ngisi posisi itu atau pas experience-nya pernah ngisi posisi itu, artinya aku pun juga mungkin gitu. Kenapa aku mungkin? Ya karena udah ada yang pernah gitu. Nah disitulah kamu bisa menemukan ide paling lengkap ya. Sebenarnya ada banyak idenya. Tapi biar kamu nggak pusing, aku tuh pengen industri apa ya? Aku pengen kemana ya? Bayanginnya gitu. Success story-nya orang kamu intip. Kalau di dunia offline kan kamu harus kenal sama orang dulu, cari waktu. Pak, ceritain dong tentang pengalaman profesional Anda, gimana karirnya, Bu, gini, nggak ada waktu. Sudah, orang kan naruh tuh di link-nya, intip aja caranya begitu. Gitu. Mengikuti jejak orang tanpa orangnya tahu, kalau jejaknya lagi dilihatin. Akan dia display situ, lihat aja begitu. Oh, dia S1 ini kok jadi ini ya. Oh, dia bisa jadi. Oh, ternyata bisa ini ya. Nanti kamu akan ngerasain gitu. Loh, kok ini dari sini kok bisa gini? Buka tuh kalau yang kelihatan nggak relate banget, kok nyimpang banget ya? Buka akun LinkedIn-nya. Nah, terkadang kalau udah buka akun LinkedIn, kamu ngelihatnya tangganya tuh begini. Dari sini kok jadi ini ya? Kayak nggak nyambung gitu. Ternyata setelah dikunjungi LinkedIn dari sini tuh ke sini. Setelah itu ke sini, baru ke sini. Gitu loh. Oh ya, maksudnya ya. Gitu.
Nah, ini adalah cara-cara nyari inspirasinya gitu. Gitu sih. Kalau saranku. Yes. Hmm. Daripada Sebenarnya selama cara ini di aku Google, udah nah ngikutin. daripada ada cara-cara yang lebih ribet tapi sebenarnya nggak efektif. Misalkan cari di Google prospek lulusan manajemen, nah gitu kan bisa tuh cari di Google, bener nggak? Gitu. Tapi kalau cari kayak gitu kan akhirnya jadi template isinya, gitu. Template dari apa ya, website-website atau situs-situs yang membahas soal itu kan, gitu. Ya, Prospek jurusan ini, prospek lulusan ini. Ya itu yang muncul ya yang mainstream aja itu, yang umum-umum gitu, gitu. Pegawai swasta ya apa gitu, dosen dosen dosen, oke, terus apa lagi, ini paling cuma 10 atau berapa 20 profesi, tapi kalau kamu nyarinya di LinkedIn kayak tadi, kamu bisa, oh ini lulusan ini bisa jadi ini ya, bisa jadi ini ya, gitu. Wah aku penasaran pengen bisa jadi gini nih, tapi gimana ya, connect ke orangnya, kenalan terus minta tips gitu, ya enggak, gitu loh, sesimpel itu, ya sih. gitu, Tapi sama ini persimpel. sebenarnya Hmm? aku juga sebenarnya ngikutin orang. Nah, ya sudah, jangan diomongin di sini, nanti ketahuan nih. Ya, gitu caranya. Aku tuh sadar itu tuh gara-gara ngotak-atik LinkedIn gitu. Pasti kan ada sesuatu yang bisa didalemin nih di LinkedIn ini apa? Sama bilang, iya bisa begini, ternyata triknya bisa begini. Daripada cari di Google, mendingan cari di LinkedIn gitu. Oh, bisa jadi gini, bisa jadi gini, gitu. Gitu. Bahkan tadi nyari lowongan pekerjaan, kamu juga bisa. Contoh, kamu nyari lowongan pekerjaan jadi sekretaris, gitu kan. Terus kamu ketik di kolom pencarian sekretaris, ting gitu kan. Kamu cari tuh sekretaris, terus filter bagian people, muncul kan, gitu. Nah, setelah itu di bagian people tuh kan ada orang yang jabat, yang kerja jadi sekretaris. Tapi pasti ada yang hasil pencariannya itu tuh bukan pekerjaannya sekarang, tapi pekerjaan masa lalunya tuh sekretaris. Oh, dia kan dulu pernah jadi sekretaris di PT itu nih. Lamar gitu. Barangkali masih ada yang kosong. Barangkali sekretaris penggantinya dia masih nggak cocok gitu. Tuh ada cara-cara begitu gitu. Loker-loker tersembunyi itu banyak banget di LinkedIn. Tergantung kreativitas masing-masing orang. Gitu. Apalagi tuh Iya pertanyaannya sih. mungkin. Hmm. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Oh iya betul, nggak ada yang nggak. Semuanya mungkin. Kak, tadi Kak ngomongin medical check up. Emang kalau medical check up itu apa aja sih Kak yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan gitu? Nah, medical check up itu beda-beda nih. Nanti daripada aku salah nanti googling dulu ya kayak gitu. Karena medical check up itu satu perusahaan dan yang itu bisa beda-beda. Ada yang standar lah gitu. Cek postur, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, urin gitu, terus narkoba gitu-gitu aja. Ada yang sampai lengkap banget itu, toraks itu, foto toraks, habis itu apalagi biasanya yang macam-macam sih gitu, gula darah, ada yang gigi, mata, itu detail gitu, ada yang postur badan gitu, terus ada yang cacat apa gitu, itu macam-macam sih kalau itu gitu, bisa bervariasi gitu. Tapi kalau ngomongin eh jejak aku sekarang nih selama aku ngeplay dari fresh graduate itu, Hmm. sebenarnya udah beberapa yang sampai tahap wawancara. Bahkan yang paling jauh itu udah sampai FGD. Oh Aku pernah FGD, sempat, pernah FGD ya. ya, aku Hmm. sempat ngeplay manajemen training juga. Hmm. Itu udah sempat FGD. Hmm. Tapi nggak tahu, nggak ada kabar sampai sekarang. Terus, Terus, tapi sisanya interview sih. Dan interview yang nggak ada kabar sampai sekarang. oke. Untuk setiap tahapan yang pernah kamu hadapi, terus akhirnya dikasih kabar atau enggak, misalkan, terima kasih Ibu Viola untuk partisipasinya, mau ditunggu maksimal 2 minggu lagi, apabila 2 minggu lagi tidak ada kabar, mohon maaf, artinya Anda belum dapat bergabung dan lanjut di tahap selanjutnya. Semoga Anda beruntung untuk bisa bergabung di periode selanjutnya. Bisa udah dikasih tahu gitu tuh, terus nunggu 2 minggu, terus nggak ada kabar. Terus kamu langsung, ya udahlah, nggak usah lah, move on aja, ya boleh sih, tapi tanya lagi aja nggak apa-apa, gitu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Vio yang pada tanggal sekian mengikuti seleksi di PT ini untuk di tahap ini. Mohon informasi untuk progres rekrutmennya bagaimana ya gitu. Coba aja nanya, senggol-senggol gitu. Ya memang plus minus, maksudnya kayak 50-50 gitu dibalas apa enggak, tapi kan bisa nanya gitu, bisa gituin dulu gitu kalau ada kabar. Terus selanjutnya kalau kamu pernah sampai tahap interview, sampai tahap FGD,
Itu artinya kamu di situ memang harus lebih detail untuk melatih komunikasi, khususnya yang berkaitan sama interview tadi, gitu. Sejago apapun kamu ikut organisasi, kepanitiaan, debat, atau apapun itu selama kuliah, pada saat kamu menemui kondisi wawancara kerja di dunia kerja, pasti ada topik-topik yang kamu tidak terbiasa untuk membahas itu. Jadi bahkan orang yang jago ngomong pun akan kebingungan untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan interview yang lebih mendalam. Pertanyaan interview yang misalkan yang BEI, nanti kamu browsing apa itu, behavioral event interview gitu-gitu misalkan. Gitu. Atau yang hubungannya sama Fermi gitu. Yang misalnya kamu nanya Isal sama kamu gitu ya. Misalkan, Vi, menurutmu tuh berapa jumlah kendaraan yang lewat di lampu merah di Jakarta selama 24 jam gitu? Gitu. Kan bingung-bingung pertanyaan kayak gitu. Vi, kira-kira ada berapa pasang sepatu merek A yang terjual di semua toko selama 24 jam gitu? Vi, kira-kira berapa banyak orang yang nonton bioskop selama 24 jam di Jakarta misalkan gitu. Itu ada gitu Fermi Problems, nanti kamu browsing apa itu Fermi Problems itu kemampuan analisis gitu. Nanti ada juga yang namanya BEI tadi, Behavioral Event Interview, yaitu pertanyaan interview yang mengkondisikan suatu situasi yang kamu pernah atau disuruh ngebayangin kalau kamu ada di posisi itu kamu akan lakuin apa gitu, yang nanti pakai metode STAR dan teman-temannya gitu. Nah, hal-hal semacam tadi itu harus kamu latih gitu. Nah, kalau kamu ngerasa aku pernah ikut FGD gini-gini terus aku nggak lolos, berarti aku jelek, belum tentu. Ingat ya tadi di awal banget di sesi pertama part satu, kamu suka nggak suka akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kamu melewati passing grade tapi kalau tidak sebagus yang lain ya sama aja bisa kalah gitu loh. Passing grade-nya 70, nilaimu 75 lah, teman-temanmu 80, 95 gitu-gitu. Paham kan? Jadi kayak kayak gitu. Jadi itu bisa terjadi juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Pelajari secara teori tentang FGD gitu. Apa yang harus dilakukan di sana? Tetap ya FGD itu memang orang harus berlomba-lomba untuk kelihatan nonjol dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi sebenarnya di situ ada strateginya. Aku nggak terlalu banyak akan bahas di sini, mendingan praktikalnya aja nanti. Kayak gitu. Apa yang harus dilakukan. Tapi tetap gitu. Jadi good speaker, good listener, good apa misalkan di situ kamu bukan untuk menjadi wah aku harus menang sendiri, nggak harus gitu. Kalau bisa tuh malah satu tim itu tuh kayak lolos ke tahap selanjutnya gara-gara kamu bawa gitu. Nanti mungkin ada rekrutmen yang prosesnya itu debat. Aku pernah tuh debat itu beberapa kali. Ada tim pro kontra gitu-gitu itu ada gitu. Itu juga bisa gitu. Nanti dilatih-latih aja gitu. Tapi tetap kalau kamu ngerasa ada kendala di FGD, AJD atau di interview, maka kamu harus latihan interview. Kalau punya teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu yang bisa untuk praktek, praktek. Kalau mau latihan sendiri boleh nggak? Boleh. Nanti kamu sama aku boleh nggak? Boleh. Gitu. Kita harus latihan gitu. Karena memang itu harus dipraktekin. Nggak ada interview yang bisa tiba-tiba kamu jago dengan cara dengerin aja. Emang bisa kamu jadi apa misalkan jadi seorang pembalap sepeda tapi kamu duduk aja kayak nonton video balapan sepeda, oh gitu ya gitu-gitu caranya gitu, terus tiba-tiba jago aja pegang sepeda langsung juara satu, yang enggak. Oh lari maraton itu gini ya, cuma ngelempar satu kaki depan kaki lainnya sejauh 42 kilo, oke. Terus tiba-tiba kamu jago gitu bisa langsung lari 42 kilo, yang enggak, paling berapa kilo udah capek gitu. Itu akan ada hal yang hanya dapat kamu pelajari saat kamu melakukannya gitu. Wis, gitu quotes kesukaanku ya gitu. Ini berarti emang sebenarnya masih perlu banyak hal lagi sih dipelajarin. Ya, tinggal Atau mungkin time apa? management aja. Inti dari Heeh. seorang fresh graduate itu time management. Karena di kehidupan sebelumnya, di periode kuliah kamu udah kebiasa tuh jadwal lebih teratur dan lain-lain. Nah, begitu lulus, kamu harus membangun keteraturanmu sendiri. Hari ini ngapain ya? Besok ngapain ya gitu. Keteraturan ini yang harus dibangun. Kenapa kok keteraturan itu harus dibangun? Karena kalau keteraturan itu udah dibangun, nanti jadi gampang gitu. Gitu. Yang susah sekarang kelihatan susah tuh karena kamu membangun keteraturanmu sendiri. Kalau sebelumnya kan jadwal kuliah udah dijadwalin, urutannya itu habis kuliah nanti ada tes ini, ada ini udah dibangunin keteraturan gitu. Tapi sekarang kamu membangun keteraturanmu sendiri. Kapan kamu melakukan hal-hal wajib di keseharian, kapan kamu melakukan hal yang berkaitan dengan lamar kerja, pengembangan diri sama branding. Gitu. Secara umum tuh gitu sih. Nanti detailnya interview dan lain-lain gimana nanti sesi kedua. Nah, ada pertanyaan lain nggak yang sifatnya general?
Hmm, cukup sih Kak. Cukup. Aku sudah tidak terlalu galau karena kata kagak tidak bisa digalauin. Gitu ya, nggak usah digalauin gitu karena memang kayak gitu aja sih gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di sesi kedua aja atau nanti chat. Kita sekarang fokus ke CV-mu dan lain-lain, oke? Oke